Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Eskom di channel Eskom Banten. Kali ini kita akan melanjutkan lagi proyek wawarungan kita masih di forum transaksi. Sebelumnya ini masih banyak yang error ya, masih banyak bug di sana sini. Nah, makanya untuk episode kali ini kita akan fokus ke perbaikan bug di forum transaksi. Nah, tapi untuk skripnya sudah saya lengkapi semua di sini. Sudah banyak. Nah, bugnya semakin sedikit. Jadi pada tutorial kali ini saya tidak akan membahas ngoding ini ngoding itu, karena codingnya sudah saya buat kemarin-kemarin. Karena banyak error di sana sini, jadi kalau dibuat secara langsung ngoding di tutorial akan memakan waktu yang sangat lama. Makanya ini sudah hampir selesai. Nah, jadi saya tinggal menjelaskan skrip yang sudah ditulis. Nah, ini kalau pertama kali di run form transaksi, dia si data grid view-nya ini kosong, dan memang harusnya begitu. Jadi artinya belanjaannya masih kosong. Kalau kita klik baru, nomor transaksinya dia di random, terus langsung ke ID barang fokusnya. ID kasir sudah ada namanya, jenis pelanggan secara default dia umum, kecuali kalau mau kita kasih seperti ini, ID pelanggannya ya, pelanggan tetap. Nah, ID barang misalkan 1. Nah, kalau kita tekan angka di sini, kalau kemarin kan dia langsung muncul, langsung loncat ke diskon, nama barang langsung muncul. Kalau kali ini tidak, dia menunggu tombol enter ditekan. Jadi kalau tombol enter ditekan, nah rinciannya baru muncul dan fokusnya langsung ke diskon. Diskonnya misalkan di sini Rp500. Ya, ini harga belinya, ini harga jualnya. Ini nomor urut. Nah, ini kalau kita tekan enter, nah diskonnya baru muncul. Sebelumnya kalau kita tekan diskon di sini, kalau kita isi diskon dia langsung menghitung, tapi salah hitungannya. Nah, kalau kali ini dia tidak akan berjalan eventnya kalau belum ditekan enter. Nah, kemudian jumlahnya misalkan 10. Kalau kita tekan enter lagi, nah subtotalnya muncul ya, 6.500 dikali 10 sama dengan 65.000. Kemudian ini labanya 15.000. Laba dari satu baris ini, dari ID barang sampai ke subtotal. Nah, kemudian kalau kita tekan tombol enter, tombol tambah ini, dia akan konflik. Kenapa konflik? Soalnya ini tombol tambah ini dia menyimpan ke table detail. Yang disimpan ke table detail kan ada nomor urut, nomor transaksi, ID barang, diskon, jumlah barang dengan subtotal. Kenapa konflik? Konflik di nomor transaksi, soalnya dia di database-nya kan relasi ke table header. Dari table detail ke table header, nomor transaksinya itu kan ada relasi itu. Makanya dia jadi konflik. Nah, untuk mengatasi konfliknya itu kita hapus relasinya dari table header ke table detail. Nah, supaya seperti ini. Kalau kita klik yes, nah grand totalnya muncul di sini 65.000. Kalau kita tambah ID barang lagi misalkan, desainnya 0, jumlahnya 1 misalkan. Kalau kita klik tambah di sini,
Nah, ini kan barang yang kedua ini harganya 3.000. Kalau dijumlah dengan subtotal di atasnya berarti 68.000. Kalau kita klik no, nanti jadi 68.000. Kemudian ini kalau kita klik tombol no tadi itu, dia otomatis menekan tombol simpan. Nah, bisa juga tidak perlu menekan tombol simpan dulu, tapi kita taruh di sini misalkan. Jadi setelah kita tekan tombol enter di tunai di sini, nah baru tombol simpan otomatis diklik. Nah, jadi ini nanti tombol simpan kita hilangkan. Nah, kembalinya atau sisanya 32.000. Jadi supaya si tombol simpan ini tidak manual diklik, otomatis gitu. Ini berhubung tombol simpannya belum dibuat, jadi si nomor transaksi, tanggal, ID kasir, jenis pelanggan, dan ID pelanggan dia tidak tersimpan ke table header. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membuat script di tombol simpan ya, karena belum dibuat. Terus untuk versi ini kan versi originalnya ya, versi original, versi seadanya. Kalau menurut aturan database memang di table detail itu dia cukup ada field kuncinya aja, ID barangnya aja, nama barang, harga barang, terus apa lagi, harga diskon, itu dia tidak nampil di sini gitu ya. Kalau yang versi semaunya, versi custom, dia boleh ditampilkan di sini. Sementara versi yang ini, versi yang original, dia mengikuti aturan database. Jadi yang field bukan kunci, dia tidak ada di sini. Seperti itu. Oke, kalau kita tekan tombol baru, nah dia kosong lagi. Aturannya memang seperti itu. Kita intip dulu database-nya. Connect di database wawarungan. Oh, bukan di sini nih. Nah, ini nomor transaksi dari table detail ke table header dihapus. Soalnya kalau tidak dihapus nanti konflik. Kenapa konflik? Ketika kita tekan tombol tambah yang ini, dia kan menyimpan ke table detail. Dia menyimpan ke table detail. Yang disimpan ada nomor urut, nomor transaksi, dan seterusnya. Sementara di table header, nomor transaksinya belum disimpan. Gitu. Jadi si table detail ini dilarang mendahului table header. Ya, dalam penyimpanan nomor transaksi. Nomor transaksi di table detail sudah tersimpan, sedangkan di table header belum tersimpan, belum ada di tabelnya. Makanya dia konflik. Makanya supaya untuk mengatasi hal tersebut, si relasinya ini dihapus. Caranya ya tinggal klik kanan, delete relationship from database. Nah, nanti tinggal dipilih yes begini, sudah hapus. Terus jangan lupa di save. Yes. Nah, begitu caranya. Ini kalau ini tidak masalah. Ke ID barang ke sini. Tinggal di oke. Save. Yes.
Nah, begitu. Jadi nanti sama seperti tabel saldo nih. Ini tabel saldo nanti diisi di dua form. Form yang pertama dari dari form transaksi. Dari form transaksi nanti di sini nih. Nanti diisi dari setiap satu kali transaksi nanti masuk ke saldo. Dari laba ini nanti masuknya ke debit. Satu lagi di form pembiayaan. Contohnya biaya listrik, biaya air, biaya internet seperti itu. Masuknya nanti ke tabel saldo juga. Tapi angkanya masuknya di kredit. Soalnya pengeluaran. Kalau pemasukan dia masuknya ke debit. Kalau pengeluaran masuknya ke kredit angka-angkanya. Kalau diperhatikan, dipikir-pikir, diingat-ingat, ini emang jauh dari kata sederhana ya. Udah termasuk tingkat menengah ke atas, bukan tingkat pemula lagi. Jadi kalau kalian menguasai ini dengan baik, ya kemampuan programming kalian di Visual Studio ini ya levelnya menengah ke atas juga. Bukan lagi menengah ke bawah, bukan lagi pemula. Gitu, bukan newbie, tapi sudah masuk ke level amatir. Amatir itu level programmer yang bikin program itu untuk iseng-iseng tapi menghasilkan. Beda dengan level yang newbie atau pemula, dia baru belajar gitu. Jadi kalau kalian sudah menguasai ya levelnya sudah menengah ke atas, sudah amatir. Oke, langsung kita ke sekarang ngoding tombol simpan. Oh ya, khusus untuk form transaksi ini nanti saya akan kasih script code-nya di deskripsi. Silakan cek di deskripsi, silakan di-download script code-nya supaya bisa dipelajari. Nanti akan saya jelaskan semua script-nya dari atas ke bawah. Fungsi-fungsinya buat apa. Tapi sekarang kita buat tombol simpannya dulu. Tombol simpan seperti biasa nih, tinggal double klik. Nah, nanti kita tinggal isi codingnya di situ. Kita boleh nyontek dari tombol simpan yang di form yang lain. Nah, yang ini nih. Di tombol simpan juga sebenarnya nih ada banyak cara ya. Ya, di sini kalau di sini bentuknya seperti ini. Ada juga yang bentuknya langsung di sini mengambil nama objeknya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini pakai kutip begini nih. Terus nanti oh iya. Text box-nya misalkan. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini kira-kira. Cuman di sini pakai tombol tambah atau simbol dan saya lupa. Nah, jadi ada dua macam, nanti silahkan kalian pelajari sendiri. Oke, ini kita kopas. Sebenarnya di sini masih ada kesalahan ya, ada yang kurang, bukan salah. Kurang kondisi, kurang if. Satu lagi. Di sini kan kalau ID barang tidak ada teksnya atau nama barang tidak ada teksnya, di sini dan di sini kosong, maka dia muncul tulisan data tidak boleh kosong. Kurang satu, kurangnya di kalau ID barang sudah ada. Jadi kalau ID barang sudah ada, muncul tulisan data sudah ada atau ID barang sudah ada. Nah, jadi sementara ini kita begini aja dulu. Tadi sudah di copy, kita tinggal paste di sini. Nah, tinggal kita sesuaikan. Nah, ini ada execute your query-nya, ada error execute your query. Nah,
Karena tombol simpan itu dia menyimpan ke table header, maka execute your query-nya kita kasih nama execute your query header juga. Nah, yang ini nih kita paste ke sini. Nah, tombol clear ini kan dia fungsinya untuk menghapus atau membersihkan teks yang ada di sini nih. Nah, di sini kita pakai namanya clear header. Nah, ini kita kopas. Mohon maaf kalau ada banyak noise, banyak suara-suara yang lain. Nah, kemudian kita tinggal menyesuaikan. Ini karena dia otomatis ya. Ini kalau di table barang kan dia maksudnya yang ini nih, primary key-nya. Sementara kalau kita kan karena dia nomornya itu otomatis selalu ada, jadi tidak perlu. Jadi langsung ke sini saja. Ini kita hapus saja udah. Nah, ini langsung ke sini. Kemudian kita tinggal menyesuaikan nama-nama field yang ada di table header. Nah, insert into nama tabelnya itu header jual. Nah, fieldnya fieldnya no transaksi, tanggal transaksi, ID karyawan, terus ada lagi jenis pelanggan, ada ID pelanggan, terakhir get total, values, kita copy dari sini, paste, kemudian kita tinggal kasih add. Nah, begini ya kira-kira. Kita contek dulu. Ya. Nah, ini hapus nih. Tampil data. Sudah benar belum ini tampil data? Dia tidak perlu. Ya, tampil data tidak perlu. Karena si tampil data itu dia untuk table detail. Jadi si tampil data itu kita hapus. Nah, begini. Oke, kita coba. Ini sebelumnya kita buka dulu nih. Di table detail dia isinya sudah banyak. Sementara yang table headernya belum ada. Oke, langsung saja kita coba start. Nah, begini. Boleh klik tombol baru atau boleh tidak. Soalnya dia nomornya sudah muncul, jadi tidak diklik tombol baru juga tidak masalah. Sebentar, ini kita diskon misalkan 500. Jadi harganya 6.500, jumlahnya 5 misalnya.
tekan enter. Sebenarnya bisa langsung ditekan enter lagi, tapi boleh juga diklik tambah barang lagi. Yes, ID apa, nomor transaksinya yang 71640 ya. ID barangnya sekarang yang kedua, misalkan diskonnya 0, jumlahnya 6, kita tambah. Nah, kalau kita klik tombol 0, dia otomatis tombol simpan diklik. Nah, ternyata masih ada yang error. Apanya yang error? Dia data type ke datetime, out of range. Out of range itu maksudnya di luar jangkauan. Oh iya, nih mana nih ya? Bukan di situ sih, di sini nih. Ini si tanggalnya ini. Si tanggalnya ini dia kelebaran, bukan cuma ada tanggal tapi ada jamnya juga. Ada waktu. Itu adanya di sini nih, format ininya nih. Kita cek ke tipe data yang ada di sini. Refreshnya di sini. Refresh. Kali ini sudah kesimpan tadi. Salah. Desain. Nah, ini tanggal transaksi, tipenya datetime. Kalau 7 ini datetime 2. Ada datetime offset, ada date. Seharusnya bisa dia kalau datetime itu. Datetime formatnya kan ini 2, sudah 4, tambah 4, 8, tambah lagi ini 6. Kalau itu ada 6, kalau semuanya sebenarnya ada 6 jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman kalau digit itu dihitungnya segini nih, ini 2, ini 4. Kalau kita hapus ininya, dia bisa sebenarnya, cuman kurang pas karena jam itu memang harus dicatat. Waktu, maksudnya jam, menit, detik itu harus dicatat ke dalam database juga. Ini tapi kita coba dulu nih. Ini kita hapus dulu untuk percobaan. Ini yang tersimpan harus yang harga diskon yang tersimpan ke table detail. Misalkan 10, tambah barang lagi, dan 5. Nah, masih ada yang error lagi. Sekarang dia konflik di pelanggannya nih. Pelanggannya konflik. Dia kenapa konflik? Sebab mungkin dari kita kan tadi ininya jenis pelanggannya umum kan ya, strip. Nah, jenisnya umum dia. Oke.
Nah, ini baru berhasil. Cuman green totalnya telat ditulis. Nah, untuk mencegah supaya tidak telat tertulis, kita pindahkan ke sini. Ya, kita lihat dulu di table header apakah sudah tersimpan. Nah, dia sudah tersimpan ya. Nah, ini ada nih di sini, tapi kenapa di scriptnya konflik ya? Ini get totalnya dia tidak tersimpan. Di sini tadi 14.000. Ini kenapa tidak tersimpan? Sementara di sini awalnya formatnya tadi kita sudah betul nih. Hour, minute, second, atau harus pakai millisecond ya? 68046. Nah, ini nih. Subtotalnya dia 14.000. Nah, ini udah betul ya. Ada diskonnya 500, subtotalnya jadi 65.000. Karena harga barangnya tadi 6.500 dikali 10. Awalnya 7.000. Ini table header. Konflik tadi di ID pelanggan. Ya sudah, kita hapus aja begini. Oh iya, jangan lupa di save. Yes. Kita coba run lagi. Ini sudah betul ini, cuman formatnya dia tidak mau tersimpan. No. Nah, error di sini lagi kan? Ini di format ininya dia. Mana tadi tuh? Execute non query. Nah, di sininya nih. Oh ya, ini tombol simpannya kita jangan taruh di sini nih. Nah, ini mengeksekusi tombol simpan. Ini kita cut. Pindah ke sini nih, ke tunai. Di tunai kipres. Nah, ini taruh di sini. Nah, supaya green totalnya muncul dulu baru simpan. Jadi supaya ini tombol simpan visible-nya bisa kita bikin false.
Ini visible-nya, karena ini sudah tidak ada masalah. Ini dan ini visible-nya kita bikin false. Nah, yang visible false. Nah, jadi yang muncul yang aslinya harus muncul gitu. Ini berhubung belum fix ya, masih banyak bug, jadi untuk scriptnya belum bisa saya kasih. Nanti saja kalau sudah fix, tidak ada yang error lagi. Ini kita coba lagi. Yes. No. Nah, kalau tadi kan ini grand total belum muncul, tapi data sudah tersimpan ke table header. Kalau sekarang dia sudah muncul di sini, kita tinggal, nah tunainya kita klik atau kita tekan enter. Tidak berfungsi ya tombol simpannya. Tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Button 2 perform klik. Button 2 perform klik. Ini kan button 2. Button 2 perform klik. Dia seharusnya muncul ini kan. Data berhasil disimpan ke database. Oke lah, nggak apa-apa. Nyantai aja. Ini kalau dia tidak mau mengeksekusi tombol simpan, maksudnya begini loh, jadi supaya si tombol simpan ini tidak lupa diklik, makanya otomatis diklik saat tombol tunai T tunai ini ditekan enter. Nah ini kan di sini nih. Tapi tidak masalah, banyak cara untuk mengatasi bug. Visible-nya kita bikin true lagi. Isi tombol keluar boleh nggak apa-apa di situ, atau mau kita ganti teksnya jadi ini, kita ganti jadi huruf X, ukurannya kau berkopi dari kau robot ya. ini di bold, kita bold aja, bold. Nah ini letaknya mau di mana aja terserah, mau di sini boleh, di sana sini boleh. Kita coba lagi 10940, langsung ke sini boleh. Yes. No. Wah,
kegedean. Enter. Kemudian kita klik simpan. Kita lihat 10940. Oke. Kita lihat di database. Mana tadi tuh? Kita jual 10. Di refresh dulu. Tadi di table header 1090 ada nih, 10940. ID pelanggannya strip karena dia umum, jadi dia tidak konflik dengan yang di table pelanggan. Kenapa konflik? Sebab di table pelanggan tidak ada ID yang seperti ini. Atau kalau mau diakalin ya di table pelanggan kita isi ID pelanggan yang strip seperti ini, bisa aja akal-akalan. Terus di table detailnya nih 10940. Nah ini ada dua nih. Nah ini sebetulnya segini. Di table header tadi segini, sama tidak? 15.000 dengan 21.000, jadi 36.000, jadi sama kan? Nah itu fungsi dari perintah select sum. Nah select sum ada di bawah. Oke, sekarang kita jelaskan scriptnya sebaris-baris. Nggak perlu sebaris-baris sih. Silakan disesuaikan dengan script yang kalian punya. Ini tidak ada perubahan ya. Dia fungsinya untuk membuat koneksi ke database warungan. Ini servernya. Tampil data, dia untuk menampilkan data dari table detail jual, bukan dari table header, bukan table utama. Kalau yang lain kan dia dari table utama nih, from table barang table utama. Sementara di sini dia dari table detail. Kenapa begitu? Soalnya dia untuk menampilkan data yang sudah disimpan ke table detail supaya nanti bisa muncul di sini di data grid view ini. Jadi peruntukannya menampilkan data di sini di table grid view, di data grid view maksudnya. Menampilkan data dari table detail jual yang nomor transaksinya sama dengan transaksi. Jadi yang nomornya ada di sini. Jadi kalau belum di input ya, karena tidak ada nomor transaksi di database, makanya dia kosong karena belum di input, belum disimpan. Nah, itu fungsinya. Jadi dia berfungsi juga untuk mengosongkan data grid view yang ada di sini. Nah, kemudian tampil sel ini tidak kita pakai. Tadinya mau dipakai untuk tombol hapus nih. Kalau kelebihan barang, ya misalkan terinput 2 kali, bisa kita hapus. Tapi dia tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Atau bisa juga untuk menghapus barang yang tidak jadi dijual, bisa itu. Tidak jadi dijual atau tidak jadi dibeli oleh pelanggan. Ini belum kita pakai. Nah, kemudian ini ada yang bug ini, ada bug di sini. Jadi si data grid view ini dia hanya mau menampilkan apa yang ada di dalam dirinya.
ID barang, diskon, jumlah barang, subtotal. Sementara untuk nomor urut, nomor transaksi, dan laba, karena dia tidak ada di sini, dia tidak mau memunculkan. Jadi ini kan fungsinya tampil sel ini, maksudnya kalau kita klik sel di baris tertentu, dia akan muncul rinciannya di sini. Supaya bisa kita klik hapus, dihapus berdasarkan nomor urut. Jadi yang ada di sini kan nanti muncul semua di sini. Di sini muncul, di sini muncul, di sini muncul. Nah, jadi dihapus barang ya, dihapus yang nomor urutnya sekian begitu. Karena dia tidak mau muncul nih, yang ngebug dia, error. Jadi tidak kita pakai. Nah, kemudian ini ada execute your query header. Ya, dia untuk mengeksekusi query ke table header. Maksudnya dia variabel add nomor transaksi ini nilainya diambil dari objek T nomor transaksi, yaitu teksnya. Begitu. Untuk yang detail juga sama. Jadi si variabel nomor urut ini, add nomor urut, nanti nilainya diambil dari objek T nomor urut, yaitu teksnya. Silakan disesuaikan. Clear header, dia kalau dia nanti ditaruh di tombol baru di sini nih. Jadi untuk membersihkan teks yang ada di sini semua, tidak semua tapi beberapa saja yang perlu dihapus. Yang clear detail, dia hanya menghapus yang ada di sini. Kemudian ini formula kita cuma tambah timer saja dengan button 1 perform click. Jadi ketika si form transaksi ini di load, dibuka, nah jadi si tombol 1 ini, tombol 1 itu tombol baru, dia otomatis diklik. Nah, perform click otomatis diklik saat si form 4 atau si form transaksi ini di load, dimuat atau dibuka. Kita bisa menambah apa aja di sini. Sementara ini saja. Nah, kemudian timernya, si timernya ini kan teks dari T tanggal yang ada di sini akan diformat. Isi formatnya adalah now. Now itu artinya sekarang. Kalau sekarang itu berarti dia ngambilnya dari sistem. Tanggalnya, bulan, dan tahun. Juga seharusnya jam juga bisa disimpan. Nah, mungkin hanya karena formatnya saja yang berbeda. Ini tombol 5 close. Tombol 5 yang ini ya, tombol ini nih. Tombol keluar. Terus nomor urut, ini untuk membuat nomor urut yang ini nih. Terus ada lagi get total. Nah ini nih, select sum di Excel kan dia fungsinya untuk total, menjumlahkan semua yang ada di dalam range atau jangkauan. Nah yang akan kita jumlahkan adalah subtotal, menjumlahkan semua subtotal dari tabel detail jual yang kondisinya berupa nomor transaksi. Ya, nomor transaksinya ini, nomor transaksi diambil dari T nomor transaksi teks. Jadi maksudnya nah, kita menjumlahkan nama bangsa. Nah, gini nih. Menjumlahkan semua subtotal yang nomor transaksinya ini. Begitu.
Jadi itulah kenapa di table detail itu harus ada nomor transaksi. Jadi dia dijumlahkan berdasarkan nomor transaksi yang sama. Jelas ya? Jadi subtotal ini dijumlahkan yang nomor transaksinya ini. Kalau tidak ada nomor transaksi di sini, kita menjumlahkannya berdasarkan apa? Gitu. Kalau tidak ada ini aja nih. Tidak ada nomor transaksi yang dua ini. Ya kan? Jumlahkan atau ya jumlahkan subtotal ya. Pengen menjumlahkan yang ini yang dua nih. Jumlahkan subtotal berdasarkan apa? Pakai nomor urutnya berbeda. Makanya di sini nomor transaksinya disimpan juga supaya perintahnya enak gitu loh. Jumlahkan subtotal yang nomor transaksinya 10940. Nah, nanti si database kan tinggal ngambil aja dua ini nih. Yang 10940 nomor transaksinya kan ada dua. Ya, si database tinggal mengeksekusi saja ini dua nih, 21.000 dengan 15.000 di jumlah. Gitu. Jelas ya? Nah, dapatlah hasil di sini 40.000 dari 28.000 ditambah 12.000. Nah, balik lagi ke codingannya. Terus ada lagi CID karyawan. Dia untuk ini nih, mencari ID karyawan. Fungsinya button satu klik. Button satu dia adalah tombol baru yang ini nih. Ya, tombol baru. Tombol baru ini silakan disesuaikan kalau ada yang berbeda. Nah, ini cari ID karyawan. Cari ID karyawan. Gimana ini cari ID karyawan? Nah, ini cari ID karyawan nih. Dia untuk di sini nih cari ID karyawan, cari karyawan ya. Terus mana lagi nih? Ini. Oh ya, dari atas ke bawah belum ada teks yang panjang ya. Biar tidak terlewat. CBID pelanggan nih sudah. Kemudian ke jenis pelanggan yang ini. Terus ID barang keypress. Nah, kita tambah dengan ini nih. Coba ID pelanggan selected changed index atau index changed. Dia mencari data dari tabel pelanggan yang ID pelanggannya muncul di CB ID pelanggan. Gitu maksudnya. Gini nih. Dia mencari data di tabel yang ID pelanggannya ini. Lowbat. Terus ini selected index changed. Ini ID barang keypress. Selama ini kemarin kita saat ID barang ini kita isi dia langsung eksekusi muncul di sini. Itu karena kita tidak pakai ini ya, keychar, kunci karakter nomor ke-13 itu enter. Edit. Kita bisa kasih di sini copy. Mana tadi tuh? Ini ya. ID barang keypress. Oh ya, kita stop dulu. Ini kita kasih message box. ID barang tidak ditemukan misalkan.
Jadi kalau kita menginput, kalau barangnya ada kan muncul. Tapi kalau barangnya tidak ada, nah ini barang tidak ditemukan. Gitu. Apa ada barang tidak ditemukan juga ya? Nah, misalnya kita sudah input tadi. Sudah apa? Kalau sudah ada ya sudah gitu maksudnya. Tidak usah di enter lagi di situ. Yes. Nah, kalau barangnya ada ya muncul lagi ya. Oh, berarti salah tempat. Bukan Andy. Iya betul. Salah nih. Waduh. Kok kayak ngomong sendiri ya? Ini else. Nah, seharusnya begini nih. Aduh, belum ngopi saya ini. Jadi kalau barangnya ada, dia muncul. Gini kan. Kalau barangnya tidak ada, ya tidak muncul. Kalau barangnya ada, ya muncul. Ini jumlahnya tidak dimasukkan ya. Jadi gratis, yang ini gratis. Totalnya 0. Ini kita isi 10.000. Enter. Simpan. Error mana? Apa yang error? Nah, biarkan saja. Lanjut lagi. Mana tadi? G total sudah. Ini sudah. Ya, yang tadi ini ID barang keypress. Kesini sekarang nih button 3. Button 3 mana tadi button 3? Yang ini ya. Nah, button 3 nih. Button 3. Jika ID barang ini tidak mungkin, tapi mungkin juga ya. Kalau ID barangnya kosong atau diskonnya kosong atau jumlah barangnya kosong, maka di sini data tidak boleh kosong. Fokusnya ke ID barang. Atau bisa juga kita tambah lagi di sini nih kita kasih lagi or ID barang ini kita hapus. Kenapa dihapus? Nah, di sini ada 0. Kalau yang ID barang kan sudah ada di depan di sini nih maksudnya. Ini 0 atau 0. Nah, jadi kalau si diskon atau si jumlah barang ini teksnya masih 0. Kayak tadi kan kelolosan nih. 0 di sini belum diisi tapi masuk ke sini. Kita coba lagi. Diskon 0, jumlah barang 0 misalkan nih. Kalau kita klik tambah, nah data tidak boleh kosong. Kenapa kosong? Soalnya di sini masih 0 nih. Di jumlah sini nih. Kalau diskon dia tidak masalah 0 juga. Misalkan di sini 8. Data tidak boleh kosong. Oh iya, diskonnya tadi ya. Diskon tidak boleh kosong. Oke. Jadi yang ini nih diskon ini tidak perlu. Soalnya diskon boleh 0. Boleh tidak dikasih diskon. Nah, jadi cukup teks di jumlah barangnya ini kosong atau 0. Soalnya kosong dengan 0 itu dua hal yang berbeda. Nah, ini sudah cukup nih. Nah, silahkan skripnya disesuaikan. Ke kanannya seperti ini. Nah, segini aja. Oke. Sudah disesuaikan. Sekarang ke T-diskon keypress. Nah, ini yang ini fungsinya kalau si T-diskon ini belum ditekan enter,
maka yang ada di sini dia tidak akan dieksekusi oleh program. Sama seperti yang tadi nih. Nah, yang ini ya, yang ID barang nih. Kalau belum ditekan enter, karakter ke-13 nih, ya, ini dia tidak akan dijalankan. Kalau sebelum-sebelumnya kan karena tidak pakai ini, belum apa-apa yang ada di sini dia sudah dijalankan. Jadi ngebug. Nah, itu dia fungsinya. Tdiskon rumusnya begini. Terus ada lagi jumlah barang begini. Jadi rumus labanya tadinya ada di subtotal text change, kita pindah ke sini. Jadi setelah kita input jumlah barang, ketika dia ditekan tombol enter, selain menghitung subtotal, juga menghitung laba. Nah, terakhir adalah tombol T2 key press dan tombol 2, button 2, yaitu tombol simpan. Ini scriptnya sampai sini. Di tombol simpan untuk menyimpan ke table header. Oke, masih segini ya, cuman segini nih. Masih banyak bug di sana sini, masih banyak kekurangan. Kita belajar bersama. Jadi yang ada di sini, yang dari awal kita bikin dari form 1 nih sampai sekarang, ini kita jadikan sebagai prototype atau purwarupa ya, untuk dijadikan sebagai referensi atau rujukan. Jadi nanti kedepannya kalau kita mau bikin aplikasi CRUD atau create, read, update, dan delete, nah untuk script-scriptnya atau bentuk-bentuknya kita bisa merujuk ke sini. Kita butuh misalkan tombol simpan di tombol di form transaksi. Nah, kita bisa ambil contoh yang ada di sini. Nah, event key press misalkan. Nah, kita bisa ambil dari sini. Nyontek dari sini. Gitu. Jadi dijadikan sebagai purwarupa atau prototype, sebagai rujukan untuk membuat aplikasi yang serupa lagi dengan yang ini. Begitu loh maksudnya. Jadi meskipun masih banyak bug di sana sini, kita tidak terlalu permasalahkan. Soalnya menurut pengalaman saya pribadi juga, purwarupa bentuknya sederhana, purwarupa aplikasi bentuknya sederhana. Pas bikin lagi aplikasi yang serupa dengan ini, ada peningkatan gitu. Ada peningkatan. Oh, ternyata di purwarupa yang begini nih masih kurang nih, bisa kita perbaiki. Nah, begitu. Ya. Di sini masih ada yang kurang. Apanya yang kurang? Jumlah barang. Ya, kalau di sini kita input jumlah barang 10 misalkan, di stoknya ada 10 atau ada 20, maka si stok barang yang ada di table barang akan berkurang. Nih. Sementara di sini belum ada perubahan, jumlah stoknya masih utuh segini. Nah, itu belum saya buatkan skripnya. Insya Allah akan saya buatkan nanti skripnya di episode selanjutnya, insya Allah. Untuk yang sekarang ini, karena durasinya dia udah hampir 1 jam, ya udah panjang banget. Ya, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.